apa gunanya kita masang iklan di Belanda misalnya. Dan kita Angkasa selaku operator bandara pasti siap lah, wajib itu. Karena kita harus menjadikan diri kita sebagai agennya pemerintah. Nah, kita lihat di salah satu artikel nih Bang, dikutip dari bisnis.com, artikel itu bilang bahwa penerbangan internasional di BIM ditutup hingga akhir 2021. Dan begini dampaknya, itu kata artikel ya. Sebenarnya dampaknya bakalan seperti apa gitu Bang? Jelas sama sih sebenarnya. Kalau bahasa kita di Bandara Minangkabau, penerbangan internasional pasti AirAsia. Dulu ada 3 flight ya, 3 flight pagi, siang, dan sore. Dampaknya tentu secara ekonomis pasti, karena antara penerbangan domestik dengan internasional itu tarifnya beda loh. Iya. Dari PSC-nya gitu kan, terus dari landing fee, parking fee sampai Garbarata itu beda. Gitu. Karena kalau internasional itu perlakuannya khusus. Gitu. Dan dampaknya apa? Pertama dari sisi tenaga kerja yang ada di mana tentu load kerjanya berkurang, itu pasti kan. Otomatis ya terjadilah pembatasan jam kerja dan penyesuaian penghasilan. Dan kalau secara umum untuk Sumatera Barat, dulunya itu salah satu destinasi utama warga Malaysia itu kan ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, dan segala macam. Sekarang kan udah nggak ada. Kita bisa lihat ya Bukit Tinggi yang biasanya hampir setiap minggu selalu banyak bus pariwisata jalan dan segala macam. Termasuk bus pariwisata sebagai salah satu dampak, salah satu yang terdampak dari akibat-akibat tersebut. Ya. Hunian hotel juga gitu. Jadi semua sama sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya disampaikan sampai Desember 2021 ya walau-walam ya. Karena apa, bisa aja bulan depan Malaysia udah selesai lockdown. Kembali buka, penerbangan jalan lagi gitu. Bisa aja 2 bulan lagi atau mungkin ya nggak bisa kita tebak lah. Dinamikanya kan bergerak terus. Tapi kalau bisa ditargetkan sampai ibaratnya sampai akhir tahun 2021 gitu loh. Mungkin saja. Mungkin saja. Dan istilahnya mungkin kita berharap lebih cepat ya, istilahnya lebih baik gitu ya. Iya, kalau saya sih maunya buka aja gitu kan. Yang sakit diobati, yang nggak sakit nggak apa-apa jalan-jalan gitu. Oke, salah satunya dari sisi dari sisi ekonomisnya memberikan efek yang sangat luar biasa gitu ya. Iya. Artinya di sini ada yang dirugikan atau gimana gitu Bang? Dirugikan sih tidak. Dalam arti kata biasanya pendapatan kita tuh 10, sekarang tinggal 3, 7 hilang. Otomatis biaya operasional kita kan harus berkurang juga. Gitu. Jadi kalau rugikan sih enggak ya, tapi banyak masyarakat yang akhirnya ya seperti inilah keadaannya gitu. Jadi susah kan semuanya. Nah menjelang istilahnya katakanlah pastinya ada persiapan dong Bang. Kalau wah ini kayaknya efeknya bakal dibuka nih jalur internasional gitu ya. Pasti ada strategi baru atau mungkin bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi ini gitu loh Bang. Yang jelas pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait penerbangan internasional. Dan untuk itu kita tinggal menjalankan aja sesuai aturan gitu. Karena SOP-nya itu sudah baku dan merupakan sebuah standar yang wajib dilaksanakan oleh penumpang nantinya. Contoh kayak dia datang tuh wajib melihatkan PCR, atau sampai di Indonesia dia PCR lagi, terus isolasi mandiri, ya hal-hal seperti itu sih harus dilaksanakan. Iya. Jadi kalau SOP untuk layanan di bandara itu udah pasti lagi. Tambah lagi sekarang tambahannya itu disinfektan, penyediaan hand sanitizer, terus tempat cuci tangan yang diperbanyak gitu. Artinya dengan keadaan katakanlah bisa dibilang normal atau new normal lah istilahnya gitu ya. Ibaratnya alur seperti ini tetap diterapkan gitu ya. Harus wajib itu. Karena mungkin kalau ibaratnya bukan hanya menerapkan sistem COVID itu tidaknya gitu, tapi mungkin lebih ke kesehatannya gitu ya. Lebih menjaga diri masing-masing lah gitu. Dan lebih bersih pastinya. Dan kita juga kerjasama dengan pihak Polsek Bandara ya, melakukan semacam bukan razia lah, pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait prokes. Ya, penumpang pengunjung yang tidak menggunakan masker itu dipanggil, dikasih masker. Kalau dia petugas ini yang nggak pakai masker, kita kasih peringatan, kasih hukuman. Nah, ya sering itu. Dan itu harus dilakukan. Oh iya, karena itu tidak bagus untuk ditiru gitu kan. Nah, masih mengenai prokes nih istilahnya gitu ya. Artinya memang jika nantinya mulai dibuka, bagaimana syarat dan mekanisme yang berlaku untuk penerbangan ini? Ibaratnya kita bicara tadi mungkin bilang apakah sama dengan sekarang atau bagaimana gitu loh Bang? Untuk kedatangan ya berarti ya. Untuk kedatangan penumpang internasional seperti yang disampaikan tadi, dokumen-dokumen terkait penerbangan wajib dia penuhi, itu yang pertama. Sampai di Indonesia, dia melaksanakan PCR lagi. Berarti setelah PCR,
atau tidak dia harus isolasi mandiri lagi 14 hari sampai dia nyatakan aman. Repot kan, orang jalan-jalan ke Padang 14 hari cuma buat tidur di hotel aja kan. Nah, belum lagi tempatnya gitu. Panjang sih ceritanya, makanya dalam kondisi sekarang pilihan terbaik memang seperti inilah sementara untuk internasional gitu. Kalau mungkin dari Angkasa Puranya sudah ada strategi atau mungkin berdiskusi gitu dengan pemerintah setempat untuk hal ini gitu. Terakhir kita melakukan diskusi audiensi dengan Pak Wakil Gubernur itu 2 hari yang lalu menyampaikan kondisi kita Bandara Minangkabau itu langsung dengan Pak IGM ke sana. Pak Audi Jenaldi ya, beliau kan milenial tuh. Wah, dia punya strategi khusus gitu kan. Memang di saat sekarang kalau yang namanya prokes itu hal yang sudah pasti, nggak perlu kita tanyakan lagi. Yang kedua tinggal bagaimana menarik orang. Menarik orang itu seperti apa sekarang. Nah, makanya beliau kemarin, tapi bahasa kita sih belum ke internasional, masih domestik. Domestik gitu. Karena sampai tahun depan pun pemerintah mencanangkan wisatawan dalam negeri itu 2,5 juta. Berapa juta yang bisa ditarik ke Sumatera Barat gitu kan. Mungkin kedepannya seperti ya tujuan-tujuan wisata di Sumatera Barat itu mempromosikan tidak melalui flyer lagi gitu, tidak spanduk lagi gitu. Itu Pak Wakil Gubernur mungkin yang ngundang yang namanya influencer, vlogger sama youtuber ya. Jadi misalnya youtuber Surabaya, Makassar, dikumpulkan lah, diajak dia misalnya ke Mentawai gitu. Disuruh dia 2 hari 3 malam, ya kan tinggal ngomong-ngomong dia kan, halo guys ternyata ada yang wisata yang luar biasa, nanti dia blasting di daerah masing-masing kan, itu salah satunya. Itu juga menarik istilahnya para wisatawan untuk datang. Betul, gitu ya? Karena apa, saat sekarang orang pasti mau dengar mau ke Padang, ketik Padang, Mentawai gitu kan gitu kan sekarang, apalagi kalau udah ada influencer atau vlogger atau youtuber yang mengenalkan gitu. Jadi emang sudah harus dirubah semuanya. Dan nggak zamannya lagi. Ini kata Pak Wakil Gubernur ya. Tapi bagus, saya setuju ya. Kita pakai spanduk, pakai flyer, pakai inilah nggak lagi. Gitu. Kita sudah harus ke digital semua. Penyebarannya lebih cepat dan lebih mudah diketahui masyarakat. Gitu. Dan masyarakat pun yang nonton pun merasa terhibur, mereka terajak atau mungkin merasa mau untuk datang ke Sumatera Barat jadinya gitu loh. Kalau dulu kalau nggak salah itu bukan Pemprov ya. Ada wacana dulu pemerintahan, bukan pemerintahan ya bahasanya, takut salah saya ini. Mau lakukan promosi pariwisata lah bahasanya di salah satu negara di Eropa. Gitu. Dilarang sama Pak Wagub. Gitu. Ini kalau nggak salah nih, koreksi ya, bukan menyebar hoax ya. Oke. Kenapa? Jangan katanya, lebih kita bagus uangnya itu dikembangkan di sini seperti itu, lebih bermanfaat. Apa gunanya kita masang iklan di Belanda misalnya? Atau di Belgia atau di mana lah, cuma lihat spanduk emangnya orang tertarik kan enggak? Kurang efektif. Tapi melalui influencer, youtuber, vlogger, itu akan lebih mudah, cepat beritanya menyebar. Gitu. Dan harapnya dengan strategi-strategi seperti itu yang diterapkan oleh Angkasa Pura dengan pemerintah daerah, semoga bisa menarik jumlah wisatawan lebih banyak lagi. Betul. Gitu. Dan akhirnya perekonomian bisa bergerak. Angkasa Pura pun menyampaikan bahwa kita juga mendukung pariwisata ini menjadikan bandara ini adalah sebagai gerbang utama ya. Kita adalah agen pemerintah. Jadi apapun yang di jalan yang disiapkan pemerintah kita pasti akan dukung. Termasuk salah satunya melalui program CSR. Misalnya daerah Ketaping, pantainya belum bagus gitu. Mau dibaguskan gitu. Angkasa Pura siap ya membantulah gitu. Mungkin nanti sinergitas BUMN misalnya. Kan ada 14 atau 15 BUMN yang ada di Padang bersinergi membangun sebuah tempat wisata yang bagus. Ya. Dan itu kebetulan sedang kita rancang, namanya itu adalah Ketaping Eco Park. Iya, itu udah lumayan tuh di Google, boleh di browsing. Persiapannya luar biasa. Dan insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan akan ada peletakan batu pertama. Gitu. Di situ nanti akan dibuatkan tempat wisata yang bervariasi gitu. Mulai kayak ATV ada, pinggir pantai sejajar dengan landasan. Terus ada ATV, memanah, terus ada kolam renang anak-anak, dewasa. Terus ada taman ekoparknya gitu. Dan masih ada beberapa kayak restoran apa segala macam, tapi dengan standar yang ditetapkan memang untuk standar nasional minimal gitu. Tidak, ya maaf,
Kayak tempat wisata lain kan orang mau PPC susah gitu kan. Tapi ini emang disiapkan khusus gitu. Dan itu nanti ke depannya dirancang Angkasa Pura adalah menjadi sebuah BUMN Nagari yang dikelola oleh Nagari gitu. Yes, Bumnak gitu ya. Bumnak ya. Jadi tidak hanya, makanya tadi kita bilang bahwa Angkasa Pura itu tidak hanya melayani penerbangan, juga mengembangkan potensi masyarakat yang ada di sekitar. Luar biasa. Artinya mungkin wisatawan yang masuk pun sebelum menjamah ke kota-kota besar, mereka udah dapat destinasi satu dulu nih untuk bisa dinikmati. Menikmati pantai gitu. lah. Betul. Pantai Pariaman kan panjang itu luas. Iya, luar biasa gitu ya. Dan pastinya mungkin hal-hal yang dibilang sinergi itu sangat positif gitu ya, sangat positif, dan mungkin juga katakanlah seperti yang dibilang tadi juga menambah mengurangi pengangguran, juga menjalankan perekonomian yang ada di lingkungan sekitar di situ. Karena di saat sekarang ini, di saat pandemi ini, nggak akan mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu dia. Nah, iya kan? Misalnya sekarang nih, Angkasa Pura maunya maju penumpang banyak ya. Yang buat narik penumpang banyak itu apa? Nggak mungkin dong orang ke Padang mau lihat bandara bagus. Nggak ada sejarahnya. Iya. Orang ke Padang itu pasti karena apa? Mau ke Bukit Tinggi lihat jam gadang. Destinasi wisata. Iya, pasti itu. Lembah Harau atau di mana? Alan Panjang, Tiga Danau segala macam, Sigara segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti karena kedinasan. Nah, dinas ASN kan, ada seminar, ada apa segala macam. Yang ketiga, baru faktor kegiatan ekonomi, ya bisnis lah. Kan ada bisnis tambang segala macam gitu. Jadi hal tersebutlah sebenarnya yang tinggal didongkrak oleh pemerintah, dan kita Angkasa Pura selaku operator bandara pasti siap lah, wajib itu, karena kita harus menjadikan diri kita sebagai agennya pemerintah. Agen pemerintah.